Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Buna Erlana, saya dari D3 Keperawatan ITS TK Muhammadiyah. Dan mriki kula badhe nyaosi penyuluhan tentang penyakit jantung. Lan iki salah setunggalipun penyakit jantung enten penyakit AMI utawi infak miokard akut. Kula ten mriki nyuwun wektunipun kurang luwih 2 menit nggih nerangne penyakit niki. Niki leaflet tinggi simbah tinggi maos. Nah, saderenge simbah sampun ngertos penyakit AMI. Dereng. Nah, niki penyakit AMI niku yaiku gangguan aliran darah ke jantung niku sel otot jantung niku mati. Jadi aliran darah pembuluh darah niku terhenti terjadi sumbatan koroner akut. Terus niki enten tanda gejala penyakit AMI. Nah, niki salah satunggalipun tanda gejala niki enten nyeri napa sakit tenggen dada niki terasa berat, menekan, seperti diremas-remas dan menjalar ke leher, rahang, epigastrum, bahu atau lengan kiri, atau hanya rasa sakit tidak enak di dada. Nah, nyeri ini biasanya berlangsung sampai jam sampai hari. Nah, nadinya niku cepat dan lemah dan pasien juga mengalami diaforesis. Nah, etiologi AMI niki, etiologi itu sama dengan penyebabnya, Mbah. Nah, niki sebagian besar niku disebabkan oleh trombosis arteri koroner. Jadi infrak ini terjadi jika plak aterosklerotik mengalami fisur ruptur sehingga terjadi trombus mural pada lokasi ruptur yang mengakibatkan okludasi arteri koroner. Nah, ini penyebab lainnya itu infak tanpa aterosklerotik koronaria, antara lain emboli arteri koronaria, anomali arteri koronaria kongenital, spasme koronaria terisolasi, arteri trauma, dan gangguan hematologik dan berbagai penyakit inflamasi sistemik. Nah, di sini ada patofisiologi. Nah, patofisiologi ini jalannya penyakit, kok bisa terjadinya penyakit jantung. Nanti kita lanjut ya, Mbak ya. Jadi jalannya patofisiologi ini yang pertama itu ada ateroskleros. Tadi menyebabkan trombos dan kontriksi dan suplai darahnya menurun, jadi tadi menyebabkan penyakit jantung. Nah, di sini ada iskemia jaringan. Iskemia jaringan itu ada menyebabkan pada metabolisme itu terjadinya asam laktat ini menyebabkan nyeri, fatigu dan kerusakan pertukaran. Nah, pada fatigu ini biasanya menyebabkan intoleransi aktivitas, jadi aktivitasnya terhambat, tidak bisa melakukan apa-apa. Di sini pada hipoksi, ya, integritas membran sel ini menyebabkan kontraktilitas dan terjadinya dekompensasi. Nah, dekompensasi ini menjadinya volume cairan. Dan pada COP ini terjadinya gangguan pada perfusi. Nah, untuk intervensi, di sini intervensi itu nama lainnya itu perencanaan tindak lanjut yang akan diberikan pada pasien. Nah, secara mandiri ini kita memberikan relaksasi, Mbak. Jadi, kalau secara kolaboratif kita memberikan farmakologis atau obat-obatan. Nah, nanti intervensi keperawatan yang digunakan inti untuk mengurangi nyeri pada dada kiri adalah relaksasi Benson. Nah, ini relaksasi Benson merupakan teknik relaksasi pasif dengan tidak menggunakan tegangan otot, sehingga sangat tepat untuk mengurangi nyeri pada kasus infak miokard akut. Nah, di sini ada tata laksana secara umum. Nah, ini tata laksananya itu yaitu mendiagnosa secara tepat, menghilangkan nyeri dada, menilai dan mengimplementasikan strategi perfusi yang mungkin dilakukan, dan memberikan antitrombotik dan antiplatelet, memberi obat penunjang.
tata laksana umumnya kita bisa memberikan oksigen, nitrogliserin, morfin, aspirin, dan penyekat beta. Nah, baik, ini tadi secara kita sebagai perawat biasanya bisa melakukan teknik relaksasi Benson. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi nyeri dada yang terjadi pada penyakit jantung. Yang pertama itu kita posisikan pasien dengan nyaman. Posisi nyaman itu bisa duduk, bisa tidur. Nah, ini instruksikan pasien untuk memejamkan mata. Jadi nanti Simbah memejamkan mata. Lalu tidak tegang, harus rileks. Dan kepada pasien ini untuk tarik nafas tahan 3 detik lalu hembuskan melalui mulut, disertai mengucap doa atau kata yang sudah dipilih. Nanti bisa jadi itu kata istighfar ya Mbak. Nah, nanti setelah itu Mbak harus membuang pikiran negatif dan tetap fokus pada nafas dalam dan doa yang telah diucap, dan lakukan kurang lebih 6 menit. Nah, yang terakhir ini untuk mengakhiri relaksasi dengan tetap menutup mata selama 2 menit lalu membukanya secara perlahan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Ya. Tidak. Nah, baik, ini saya yang bertanya ya, Mbak ya. Nah, tadi pengertian AMI itu apa, Mbak? Merupakan gangguan aliran darah ke jantung yang menyebabkan sel otot jantung mati. Iya, betul nih Mbak. Terus perencanaan intervensinya di apa? Intervensi keperawatan meliputi intervensi mandiri maupun kolaboratif. Intervensi mandiri antara lain berupa pemberian relaksasi, sedangkan intervensi kolaboratif berupa pemberian farmakologis. Nah, farmakologis itu obat-obatan ya Mbak ya. Baik, di sini saya sudah selesai memberikan penyuluhan. Nah, nanti selanjutnya kita akan melakukan teknik relaksasi Benson ya Mbak ya. Nah, baik, ini sebelumnya saya menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Mbak. Baik, di sini kita lakukan bareng-bareng ya Mbak ya untuk teknik relaksasi Bensonnya. Jadi dengan posisi nyaman. Posisi nyaman bisa memakai bantal bagian sini ya Mbak ya. Nah, pasien nyaman. Lalu memejamkan mata Mbak, jadi matanya merem, rileks, tidak tegang ya Mbak. Lalu Mbak bisa tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Nah, itu tahan 3 detik lalu hembuskan melalui mulut dengan mengucap tadi. Jadi bisa saya contohkan ya Mbak ya. Tarik nafas, tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Seperti itu, mengeluarkan lewat mulut. Ya, serta yang terakhir pas mengeluarkan kita ucap astagfirullah. Jadi tahan 3 detik, astagfirullah. Seperti itu. Bisa diulangi ya Mbak ya. Tarik nafas, tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Astagfirullah. Nah, waktu itu Mbak harus membuang pikiran negatif, jadi harus fokus pada tarik nafas dan doa yang telah diucap. Seperti itu. Lalu ini biasa dilakukan kurang lebih 6 menit ya Mbak ya. Dan terakhir ini mengakhiri relaksasi dengan tetap menutup mata. Kita ulangi lagi ya Mbak ya. Saya yang membaca prosedurnya, Mbak yang melakukan ya. Posisi nyaman, memejamkan mata, tidak tegang, rileks, tarik nafas, tahan 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan, mengucap doa, astagfirullah. Lalu itu posisi masih memejamkan mata Mbak, masih merem. Dan yang terakhir nanti dengan tetap menutup mata selama 2 menit lalu membukanya secara perlahan.
bisa membukanya secara perlahan. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebihnya nanti bisa mencontohkan seperti itu ya Mbah ya. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Tidak, alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk Simbah nggih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.